Assalamualaikum. Jadi aku mau sharing soal penyakit Bell palsy yang kemarin 2 minggu kemarin aku alamin, dan alhamdulillah banget sekarang aku udah sembuh. Jadi awalnya itu aku sama sekali nggak tahu penyakit Bell palsy ini apa. Aku nggak pernah cari tahu juga. Aku sempat dengar kayak Justin Bieber sama Zilwin, cuman aku nggak pernah nyari tahu gitu kan. Bahkan suami aku sendiri pun pernah kena gitu, dia recovernya sekitar 1 bulan. Nah aku tuh kena kemarin tuh sebelah sini ya, karena ini kamera depan ya, ini tuh posisinya sebelah kanan. Nanti aku spill foto aku pas kena, itu baru kena 4 hari. Itu bener-bener menyon banget bibir aku, jangankan untuk makan, untuk ngomong aja tuh susah banget gitu. Nah sebelum aku cerita lebih lanjut, jadi Bell palsy ini aku baru bener-bener cari tahu itu setelah ini ya, aku terkena gitu. Aku kena kemarin di usia kandungan aku menginjak 29 weeks gitu, atau udah 7 bulan lah ya gitu. Nah memang kan kalau aku cari-cari itu kan belum tahu ya dia dari apa. Cuman seingat aku sebelumnya itu aku memang kayak jaga usaha aku itu tuh sampai malam. Beberapa hari sebelumnya aku terkena ya, aku tuh jagain usaha aku tuh sampai malam gitu, bener-bener sampai setengah 12 malam. Itu tuh 2 hari berturut-turut. Terus aku juga sering banget naik motor nggak pakai helm karena mager gitu kan, angin malam kan enak gitu kan ya. Nah terus aku sempat sakit kepala hebat, sakit banget di area sini nih, di belakang kuping. Itu bener-bener sakit banget banget banget, dan itu bener-bener kayak nyiksa gitu kan. Nah aku tuh sakit kepala sekitar 3 hari gitu, tapi aku karena Bu Mil itu kan gak boleh minum aneh-aneh macem-macem gitu ya. Akhirnya aku cuma minum paracetamol sampai 3 kali. Biasanya aku minum sekali 2 kali tuh udah gitu kan hilang, tapi ini tuh enggak. Akhirnya aku tuh konsul ke bidan. Nah jadi belum hilang. Terus kata bidan ya udah katanya datang aja ke klinik gitu kan. Nah sebelum aku datang ke klinik aku ingat banget aku tuh USG hari Minggu malam. Itu belum kena, tapi memang udah sakit kepala, cuman udah agak lumayan di hari Minggu itu gitu. Nah akhirnya aku USG itu belum, nggak sakit lagi tuh, nggak berasa lagi kan. Terus besoknya Senin aku tidur karena ternyata di Senin itu, Senin subuh kan aku nemenin suami sahur, aku tuh minum susu kan. Nah minum susu tuh itu tuh keluar gitu, ternyata di situ tuh sebenarnya aku udah kena dan udah menyon. Jadi si bibir aku tuh nutup tuh udah nggak sempurna, udah nggak bisa nutup full. Aku pikir tuh itu ceroboh doang gitu aku kan gitu, masih minumnya buru-buru apa gimana, keluar lagi tuh sedikit gitu. Ternyata memang Bell palsy itu menyon, dan dia tuh jadi nggak bisa nutup rapet kan si mulut itu. Udah tuh, udah aku nggak sadar, suami juga nggak sadar, nggak ngeh gitu kan. Aku ngomong juga masih biasa. Terus siangnya aku kan tidur tuh, pagi ke siang tuh aku tidur sekitar jam 11-an aku bangun gitu kan. Nah di situ tuh aku memang bangun, aku memang tidur itu ngadep kipas juga ya kan, karena memang kondisi beberapa hari itu kan lagi panas banget ya, apalagi ibu hamil gede kan, itu udah gerah banget kan gitu. Nah terus udah aku tidur menghadap kipas, bangun-bangun tuh kaku. Ini aku tuh bener-bener kaku. Terus kayak aku nggak bisa, aku nggak tahu, aku bingung ini aku kenapa gitu kan. Terus aku panik gitu, aku nggak tahu harus apa gitu kan. Sampai akhirnya aku lihat cermin gitu, kenapa nih muka aku gitu, kok digerak-gerakin nggak bisa gitu kan, kok sakit gitu. Terus akhirnya kenapa ya gitu, terus pusing banget kayak ditusuk-tusuk parah banget 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 gitu kan.
Yaudah akhirnya eh aku telepon ke suami aku, ini kenapa ya aku kok kayak gini ya, gini. Lah aku ingat cerita suami aku kalau dia juga kena bell palsy gitu, kalau dia ya sama abis pemotoran seharian gitu kan. Terus abis pemotoran seharian, kalau dia nggak pakai masker kan, waktu itu belum zaman corona dia kenanya. Terus kata suami aku, oh itu kayak aku waktu itu bla 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 bla. Terus aku langsung lah, aku di situ bener-bener udah kacau pikirannya, udah pusing, udah nggak tahu. Aku langsung nyari dong apa itu bell palsy. Dan ternyata ibu hamil di trimester 3 itu memang rawan 3 kali lebih rawan dari orang yang biasa. Akhirnya di situ aku yang gitu, serius nih aku kena bell palsy. Aku tuh masih yang belum percaya gitu kan. Akhirnya aku konsul tuh ke bidan aku, bla 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 bla, saya bla 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 bla. Yang awalnya aku mau kontrol biasa gitu kan, akhirnya aku disaranin ke dokter kandungan gitu. Dengan si rujukan itu aku kena bell palsy gitu. Singkat cerita gitu kan, aku ke dokter kandungan lah. Nah di dokter kandungan itu aku nggak dikasih obat guys buat sarafnya tuh, nggak. Aku tuh cuma dikasih obat vitamin, kasih kalsium dan asam folat. Terus aku mikir, lah kan aku ini bell palsy ya gitu, maksudnya tuh syaraf gitu kan, kok cuma dikasihnya vitamin gitu. Akhirnya tuh disuruh datang sebulan kemudian gitu. Terus aku tuh yang gitu kan. Terus pulang dari situ aku tuh ngerasa nggak puas kan gitu, kok aku cuma dikasihnya obat kandungan doang, kalsium aja gitu. Aku kan bukan mau periksa kehamilan, aku di situ mau periksain bell palsy aku gitu. Dan itu tuh sama sekali kan, ini aku kan nggak bisa ngangkat kayak gini nih, kalau sekarang udah bisa ngangkat gitu kan, aku udah bisa kedip juga gitu kan. Nah itu tuh bener-bener kaku gitu kan. Terus yang untuk ngomong tuh bener-bener miring, makan tuh susah, ngunyah tuh susah gitu kan. Tapi cuma dikasih vitamin biasa gitu, maksudnya vitamin ibu hamil gitu, yang nggak ada sangkut pautnya sama syaraf. Pulang dari situ aku searching lagi, aku nyari gitu, nggak ada satupun ibu hamil yang ngasih obat, maksudnya ngasih tau obatnya. Tapi kalau di sini aku bakal share aku dapat obat apa aja gitu, karena aku sempat ke dokter syaraf juga kan. Nah finally dari situ pulang aku nyari lebih dalam lagi apa itu bell palsy. Dan ternyata bell palsy itu ya guys, ini perlu ditekankan banget, dari hari pertama kena sampai 14 hari ke depan itu tuh yang hari apa sih, kayak rawan-rawannya kita buat recovery. Jadi makin cepat penanganan, makin cepat juga buat sembuh gitu kan. Sama kayak cerita suami aku, dia begitu kena besoknya itu dia langsung ke dokter syaraf gitu. Tapi dia nggak ingat dia dikasih obat apa, secara udah lama kan. Tapi aku bakal spill, nanti di akhir aku bakal spill obatnya. Nah akhirnya dari situ aku yang, kok aku nggak puas gitu kan dari dokter ini. Akhirnya 2 hari kemudian aku bilang lagi ke bidan aku, bla 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 gitu, saya pengennya tuh ke dokter syaraf gitu kan, karena kataku saya nggak puas gitu kan, gitu, cuma dikasih vitamin gitu. Nah singkat cerita akhirnya aku ke dokter syaraf. Itu aku dikasih 2 obat gitu kan, terus aku dikasih terapi juga. Nah terapinya itu kalau dari dokter syaraf itu tuh dikompres pakai air hangat sehari itu 3 kali, pagi siang malam, atau pagi sore malam lah pokoknya, selama 10 menit pakai air hangat gitu kan. Nah terus aku dikasih 2 obat, yang satu tuh vitamin syaraf, yang satu lagi buat yang bengkak sarafnya. Jadi kan kalau bell palsy itu kan bengkak ya gitu kan, si urat-urat kita itu gitu, makanya kaku gitu kan. Akhirnya aku pulang. Nah aku sempat cari tahu juga, ini kan aku belum konsul nih ya gitu ke dokter kandungan, tapi si obat vitamin ini aman. Nah kalau yang satu lagi kan dia buat si pembengkakan syarafnya itu. Nah ini yang katanya tuh obat keras, sedangkan situ tuh diresepkan itu
sehari itu 4 kali gitu kan. Awalnya aku nggak minum tuh, sehari 2 hari itu aku nggak minum, cuman sakit kepala aku tuh hebat banget, sakit banget kayak bener-bener ditusuk banget kan. Dari sini nih, bayangin dari sini ke sini itu tuh sakit banget banget gitu kan, sakit banget kayak ditusuk. Akhirnya aku mutusin buat minum, dan alhamdulillah banget aku memang nggak sehari sampai 4 kali ya, karena aku juga masih ada ketakutan gitu kan. Akhirnya aku minum cuman paling sehari 2 kali gitu. Terus kalau kayak udah mulai pusing-pusing aku minum lagi gitu, dan itu bener-bener ngebantu banget guys gitu. Nah oke, tadi ada yang sempat ke skip ya, terapi ya. Jadi terapi dari dokter itu setelah dikompres air hangat itu tuh dia dari bibir, dari ujung bibir ditarik ke sini selama 20-30 ditarik. Nah terus aku kan nyari-nyari tahu tuh di YouTube gimana sih terapinya gitu kan. Pokoknya ada yang kena belpos, aku langsung praktekin gitu kan. Terus kata suami aku juga ngunyah permen karet gitu kan. Akhirnya udah aku kunyah permen karet juga gitu kan. Itu juga ngebantu banget, dari yang tadinya aku cuman manis akhirnya dibuang, tapi sampai yang nggak manis aku buang gitu kan. Maaf ya, ini aku soalnya lagi agak-agak pilek juga jadi aku pakai masker gitu. Nah terus udah gitu, kalau yang dari YouTube, jadi aku tuh terapinya gini guys, air hangat aku masukin plastik kan lebih lama tuh. Atau kalau misalnya aku lagi minum kopi atau misalkan minum teh gitu kan panas tuh di gelas, aku tempel-tempelin aja, aku tempel-tempelin gitu kan. Aku kayak udah aku tempel-tempelin, aku biar panas gitu, biar panas di sini. Nah terus itu tuh 3 hari itu nggak ngasih perubahan apa-apa, karena aku nggak minum obat anti ininya kan, yang anti syarafnya anti yang syarafnya biar nggak bengkak gitu. Aku cuma minum vitamin syarafnya aja gitu kan. Nah terus akhirnya udah kayak gitu, aku terapi air panas air hangat dikemukain. Terus aku terapi dari sini 10 kali, ini 10 kali, terus di sini juga nih hidung nih, di atas mulut, di atas mulut tiba hidung itu 10 kali. Dari sini nih, ini aku buka dulu deh. Nah dari sini ke kuping, terus dari sini 10 kali, ini ke sini 10 kali, lurus aja. Ini juga 10 kali. Nah terus dari sini nih kuping ke sini 10 kali, ini juga 10 kali. Itu terus aja tuh, terus. Pokoknya deh jangan nyerah deh. Memang kayaknya awal-awal nggak ada ya perubahan gitu, tapi lama-kelamaan alhamdulillah nih aku bener-bener tuh bisa kan. Yang ini tadinya tuh ini tuh nggak ngangkat sama sekali guys, nggak ngangkat sama sekali. Sekarang tuh yang bisa tuh. Tadi tuh nutup mata gitu nggak bisa sama sekali gitu kan. Nah terus ini yang normal, ini yang kena belpas. Itu udah jauh-jauh banget better. Dan aku nanti mau ngasih foto aku setelah kemarin ya, yang kemarin banget tuh bibir aku tuh udah lurus gitu, udah nggak menyon sama sekali gitu. Sampai tuh mama aku tuh kayak ngira sakit gigi ya, karena kan agak bengkak ya. Jadi awal-awal itu aku mungkin terlalu kenceng gitu kan, karena terlalu semangat pengen banget sembuh, aku kayak kenceng gitu kan. Pakai, kata suami aku kan kalau dokter kan nyarinya pakai baby oil, kalau dokter nyarinya pakai nasi yang digumpal terus digini-giniin sama pakai baby oil. Nah ternyata kan aku alergi tuh kalau pakai baby oil di muka, mainnya jadi beruntus nih muka aku. Nah akhirnya aku ganti lah pakai air hangat gitu kan. Terus kan aku semangat digini-giniin itu mungkin terlalu kencang, makanya jadi agak sakit kemarin tuh, kayak bengkak gitu loh, kayak bengkak gitu. Dikira mamaku tuh bengkak gitu kan, dikira mamaku tuh bengkak gitu, terus bibirnya agak menyon, dikira dia stroke ya gitu. Tapi kadar Allah banget, alhamdulillah banget ini tuh udah 90% gitu. Tapi aku tetap, aku kan sekarang agak jarang-jarang ya minum obatnya. Pokoknya kalau udah kayak lumayan agak sakit aku minum gitu, vitaminnya juga gitu. Ini aku tuh kena tuh tanggal 13 April dan sekarang itu 28 April. Nah itu berapa tuh, pokoknya 11 Aprilan tuh aku sebenarnya mungkin udah kena, tapi aku baru nggak tuh di 13 April gitu. Pokoknya 11 sampai sekarang 28 April. Nah itu hitung aja deh, bener-bener itu tuh kesiksa banget, gak enak banget. Oh ya nanti aku spill obatnya
aku spill. Nah ini obatnya, yang ini vitamin saraf, dan yang ini untuk yang bengkak, saraf yang bengkak gitu. Aku nggak tahu ya ini bisa dibeli di pakai resep dokter apa enggak di luar, tapi waktu itu kan aku karena ada bungkusannya jadi aku bisa beli di luar gitu kan. Karena yang aku lihat tuh yang lain-lain tuh nggak ada yang bahas soal obat, padahal obatnya tuh sumpah ngaruh banget sih kalau di aku ya, di aku tuh bener-bener ngaruh banget gitu. Dan jangan lupa terapi, berdoa, positif bakal sembuh gitu. Meskipun aku pernah lihat sih kayak ada dia yang kena tuh pas mau lahiran ya, udah 3 tahun gitu kan, dia nggak sembuh gitu. Aku tuh sempet yang down gitu kan, tapi suami aku tuh yang support, udah nggak apa-apa nanti juga sembuh gitu, gini gitu. Dan bener-bener deh semangat yang lagi belpas gitu. Kalau misalkan mau tanya-tanya boleh ke IG aku juga boleh, nanti aku cantumin IG aku bakal jawab sebisanya aku gitu. Pokoknya jangan putus asa, pasti bisa sembuh. Segitu aja ya vlog dari aku, udah panjang kali lebar banget nih. Assalamualaikum.